Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah klik video YouTube ini. Kiranya kebenaran firman yang saudara dapatkan menerangi kehidupan saudara. Untuk mudah menyaksikan video-video lainnya dan mendapatkan update dengan cepat, klik subscribe. Jangan lupa, berkat Tuhan jangan disimpan sendiri. Klik tombol share di bawah dan bagikan video ini ke sebanyak-banyaknya orang yang saudara kenal. Salam terang bagi Indonesia. Shalom pemirsa Pijar TV, dimanapun Anda berada, salam sejahtera untuk Anda sekalian. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali dalam program Ku Tahu Yang Ku Percaya. Di mana dalam program ini kita sedang membahas mengenai Kristologi. Dan dalam episode saat ini, hambanya akan menyampaikan kepada kita mengenai Virgin Birth of Jesus, di mana kita tahu Yesus itu dilahirkan dari seorang perawan yang bernama Maria. Dan kita juga bertanya, mengapa Yesus harus dilahirkan oleh seorang perawan? Dan tentunya nanti penjabaran hambanya akan sangat memberkati kita sekalian. Untuk itu jangan kemana-mana pemirsa, setialah selalu dalam setiap episode yang kami tayangkan. Dan perlu Anda ketahui bahwa program acara ini direkam dengan menjalankan protokol kesehatan yang ketat, di mana setiap kru yang bertugas sudah mengalami atau menjalankan tes PCR atau swab antigen. Dan semua program ini dibuat langsung dari Nusa Tenggara Timur, Kota Kupang tepatnya. Ya, pemirsa, juga kami berterima kasih untuk setiap donasi yang Anda berikan kepada kami, karena itu sangat berarti untuk kelangsungan program ini tentunya. Dan kami terus mengundang Anda untuk menjadi partner donasi kami dengan mengirimkan donasinya di nomor rekening yang tertera di layar kaca Anda. Dan juga kalau Anda memiliki pertanyaan, kritik, saran, atau pendapat, Anda bisa menyampaikannya di nomor telepon WhatsApp kami, dan tentunya kami Pijar TV akan senantiasa sukacita untuk membalas apa yang Anda sampaikan. Siapkan hati kita untuk diberkati oleh firman Tuhan melalui hambanya. Saya percaya semuanya akan menjadi luar biasa. Shalom, salam sejahtera buat saudara sekalian. Puji Tuhan bahwa kita boleh kembali bertemu dalam program dari Pijar TV, Ku Tahu Yang Ku Percaya. Dan program ini menampilkan pengajaran-pengajaran dasar iman Kristen. Dan pada saat ini kita ada pada pembahasan seputar doktrin Kristus atau Kristologi. Ada sekitar 20-21 episode yang membahas banyak hal tentang doktrin Kristus ini. Dan saya berharap saudara tidak melewatkan episode-episode ini yang memperkaya wawasan kristologis kita dan semakin yakin dengan apa yang kita percayai. Dan sebagai informasi kepada saudara bahwa seri Kristologi ini diproduksi dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Dan karena masih berada pada masa pandemi, maka semua yang ada di tempat ini, semua kru ini, kami informasikan bahwa telah mengikuti protokol kesehatan yang diberikan oleh pemerintah dan bahwa semua yang ada di sini sudah di swab maupun di PCR demi keamanan bersama-sama. Kami menyadari bahwa program ini bisa terlaksana karena dukungan dari saudara-saudara, dukungan doa, dukungan dana, dan karenanya kami mau berterima kasih untuk semua dukungan yang ada.
Tapi kami juga tetap membuka kesempatan untuk setiap saudara yang mau ambil bagian dalam pelayanan Tuhan yang besar ini. Di layar kaca Anda ada nomor rekening. Kalau Anda tergerak oleh Tuhan untuk mengirimkan donasi, silakan mengirimkan ke sana. Setiap dana yang Anda sumbangkan akan dipergunakan memproduksi konten-konten Pijar TV untuk memberkati banyak orang. Dan kalau saudara punya pertanyaan, jangan ragu-ragu untuk mengirimkannya kepada kami. Semua pertanyaan akan kami jawab. Dan ada nomor-nomor di layar kaca Anda, silakan kirimkan ke sana. Termasuk bagi saudara yang ingin didoakan atau punya problem yang ingin diceritakan dan selanjutnya didoakan, kirimkan juga itu atau kontak nomor yang ada di layar kaca Anda ini. Tim Pijar TV akan dengan sukacita menolong dan mendoakan Anda. Baik saudara-saudara, kita ada pada kelas Kristologi, doktrin Kristus. Dan sejak dari episode yang lalu kita telah membahas soal kelahiran Yesus dari seorang perawan, Virgin Birth of Jesus, dan beberapa poin yang lebih kecil sudah kita pelajari. Misalnya ada penolakan terhadap doktrin atau pengajaran ini yang datang dari kaum liberal. Kita juga melihat bukti dari Alkitab bahwa memang Alkitab mengajarkan tentang kelahiran Kristus dari perawan ini. Yesus lahir dari perawan Maria. Maria mengandung tanpa hubungan dengan seorang laki-laki yang akhirnya melahirkan Yesus Kristus Tuhan kita. Ini sesuatu hal yang penting dalam hidup Yesus. Selain kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya yang disebut sebagai peristiwa Kristus, salah satu peristiwa Kristus juga adalah kelahiran, tapi lebih pada kelahiran yang ajaib. Karena dia lahir dari perawan. Kalau ini satu peristiwa Kristus, kalau kita lihat peristiwa Kristus di dalam Alkitab. Kalau kita melihat soal kematiannya, dia akan mati, itu sudah ada nubuatannya di Alkitab. Dia akan bangkit, sudah ada nubuatannya. Dia akan lahir di Bethlehem, sudah ada nubuatannya. Dan banyak detail dari peristiwa atau hidup Yesus itu ada nubuatannya. Ya. Kira-kira ada 400 nubuatan. 400 nubuatan itu terkait dengan Yesus. Dan itu digenapi di dalam Yesus. Kalau begitu maka kelahiran Yesus dari seorang perawan ini peristiwa penting. Mustahil tidak ada nubuatan tentang hal itu. Karena itulah pada episode ini kita akan secara khusus membahas soal ayat-ayat perjanjian lama yang memberikan dasar atau menjadi nubuatan tentang peristiwa Yesus lahir dari perawan. Mari kita lihat pertama-tama dalam Kejadian pasal 3 ayat 15. Ya, coba satu orang baca. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ya, ini kan pemberian hukuman kepada ular atau iblis setelah peristiwa kejatuhan ya. Aku ini Allah, akan mengadakan permusuhan antara engkau, ular, dan perempuan ini, Hawa, antara keturunanmu, keturunan ular itu atau keturunan iblis, dan keturunannya, keturunan perempuan itu. Keturunannya, keturunan perempuan itu akan meremukkan kepalamu. Dan engkau akan meremukkan tumitnya. Nah di sini ada keturunannya, keturunan perempuan akan meremukkan kepalamu, kepala ular. Atau kepala iblis. Ini ada janji seperti itu. Bahwa akan datang seorang keturunan perempuan. Dan sebelumnya, dalam episode sebelumnya saya sudah beritahu bahwa kata keturunan ini sebenarnya adalah benih. Ya, benih dari perempuan. Dan banyak penafsir itu percaya bahwa ini keturunan perempuan ini merujuk kepada Yesus. Kenapa dipercaya merujuk kepada Yesus? Karena kalau saudara memeriksa ini dalam bahasa aslinya, kata keturunannya itu ditulis dalam bentuk tunggal. Berarti hanya satu. Jadi tidak merujuk pada keturunan-keturunan perempuan. Kalau keturunan-keturunan perempuan banyak orang. Tapi ini tunggal
keturunannya berarti ini hanya ada satu keturunan perempuan. Dan saudara-saudara, kata-kata yang ada dikatakan akan meremukkan kepalamu, keturunan perempuannya akan meremukkan kepala ular. Ya, memang tidak dikatakan iblis ya, karena toh kata iblis pun tidak muncul dalam peristiwa kejatuhan manusia. Ya, hanya dibilang ular berkata kepada Hawa, ya. Tapi bukan berarti itu bukan iblis, karena kita percaya iblislah yang menggoda Hawa. Hanya saja iblis menggunakan ular pada saat itu. Jadi ular hanya alat. Ular bukan iblis. Iblis bukan ular. Jadi kalau kena gigit ular itu bukan namanya kena gigit iblis. Ya, potong kepala ular itu bukan potong kepala iblis. Apalagi ada sate ular. Ya, itu namanya sate iblis, ya kan? Tidak, ular tetap ular, iblis tetap iblis. Tapi waktu itu iblis pakai ular. Karena itu kalau di sini dikatakan ular, yang dimaksudkan adalah iblis. Keturunannya, keturunan perempuan itu akan meremukkan kepalamu. Berarti kepala iblis. Berarti iblis ini akan diremukkan kepalanya oleh keturunan perempuan itu. Sepertinya ini sejalan dengan apa yang dikatakan penulis surat Ibrani. Coba lihat Ibrani 2 ayat 14. Maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis, yang berkuasa atas maut. Oleh kematiannya, nah ini konteksnya Yesus. Jadi oleh kematian Yesus, dia memusnahkan dia, yaitu iblis. Jadi iblis ini dihancurkan. Ini sejalan dengan kepala iblis itu yang dihancurkan oleh keturunan perempuan ini. Karena itulah keturunan perempuan ini pasti adalah Kristus. Dalam salah satu buku tafsiran namanya Wycliffe Bible Commentary, dia bilang begini. Janji Allah bahwa kepala ular itu akan diremukkan menunjuk pada kedatangan Mesias dan kemenangan yang dijamin. Atau dalam tafsiran yang lain, The New Bible Commentary, yang dimaksudkan dengannya, tumitnya, itu juga bukan benih perempuan secara kolektif, tapi juga adalah perorangan, yaitu Kristus. Jadi maksudnya benih perempuan atau keturunan perempuan itu adalah Kristus. Nah, apa ini atau bagaimana caranya sehingga dari ayat ini kok dianggap sebagai nubuatan tentang kelahiran dari perawan? Begini, kita tahu bahwa orang Yahudi atau orang Israel itu berkebudayaan patrinial. Itu artinya dari jalur laki-laki diutamakan, ya. Laki-laki diutamakan dan karena itulah hampir segala sesuatu itu dikaitkan dengan laki-laki. Perempuan sedikit diabaikan di dalam kebudayaan yang sifatnya patrinial seperti itu. Makanya Tuhan Yesus pilih murid 12, tidak ada murid perempuan ya. Semua murid laki-laki. Ya. Itulah juga sebabnya waktu Allah menjelma jadi manusia, dia mengambil rupa seorang manusia laki-laki. Makanya kasih nama Yesus. Bukan perempuan. Bukan seperti teori omong kosong, ajaran aneh dan sesat dari Cina itu. Yang mengatakan bahwa Yesus sudah datang kembali dalam rupa seorang perempuan di Cina. Yang sekarang aliran itu banyak menyebar di Indonesia. Ya. Kenapa harus laki-laki? Karena memang budayanya patrinial. Makanya Yesus memberi makan 5.000 orang, dikatakan tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Bukan berarti perempuan tidak ikut makan. Perempuan ikut makan, hanya tidak ikut dihitung. Kenapa tidak ikut dihitung? Kurang penting menghitung perempuan pada waktu itu. Karena budayanya begitu. Yang penting hitung laki-lakinya berapa. Dalam penyebutan-penyebutan nama pun biasa nama-nama perempuan diabaikan. Hanya nama-nama laki-laki. Makanya di Batrah Nuh itu berapa orang yang selamat? 8 orang selamat. Siapa-siapa? 1 Nuh dan
istri. Anak Nuh, ya, Sem dan istri, Ham dan istri, Yafet dan istri. Yang disebut nama ini semua laki-laki, Nuh, Sem, Ham, Yafet. Tapi istri-istri ini tidak disebut namanya. Orang bilang, Pak, ini istri Sem, istri Ham, istri Yafet nama siapa? Namanya Nyonya Sem, Nyonya Ham, Nyonya Yafet. Tidak penting untuk menyebut nama. Daftar anak-anak Adam dan Hawa itu disebut laki-laki semua. Kain, Habel, Set. Tapi anak-anak perempuan di Kejadian 5 ayat 4 tidak disebut namanya. Saudara-saudara Yesus yang laki-laki disebut. Yakobus, Yudas, Yoses sebut, dan perempuan-perempuan. Nah, dalam budaya semacam ini maka perempuan tidak perlu disebutkan. Cukup sebut laki-laki karena perempuan dianggap telah termasuk di dalam laki-laki. Saya beri contoh. Kejadian 5 ayat 3. Coba baca. Kejadian 5 ayat 3. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu memberi nama Set kepadanya. Siapa yang memperanakan? Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan. Siapa yang memperanakan? Siapa yang hamil? Bukan Adam yang hamil kan? Ya. Yang hamil ini istrinya Adam. Tapi yang dibilang memperanakan bukan Hawa, tapi Adam. Kejadian 5 ayat 21. Setelah Henok hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusala. Yang memperanakan Henok, padahal yang hamil istrinya Henok. Ya. Ayat 32. Kejadian 5. Setelah Nuh berumur 500 tahun, ia memperanakan Sem, Ham, dan Yafet. Ya, Nuh memperanakan. Tapi yang hamil, yang melahirkan ini kan istrinya Nuh. Jadi bayangkan laki-laki yang disebut memperanakan. Padahal yang mengandung itu adalah perempuannya, istrinya. Karena itulah perempuan tidak perlu disebut. Sebut laki-laki itu perempuan sudah masuk di dalam. Dalam kebiasaan semacam ini maka kalau sebut laki termasuk perempuan, maka kalau menyebut perempuan itu pasti tanpa laki-laki. Karena kalau ada laki-laki di dalam, perempuan tidak akan disebut lagi. Ya. Tapi kalau sampai disebut perempuan itu artinya tidak ada campur tangan laki-laki di dalamnya. Nah, di Kejadian 3 ayat 15 yang tadi kita baca itu, keturunan perempuan akan meremukan kepalamu. Kalau itu lahirnya, ya, kalau ada unsur laki-laki di situ, maka pasti keturunannya harus keturunan laki-laki. Tapi ternyata bukan keturunan laki-laki, keturunannya merujuk pada keturunan perempuan. Kalau ini menyangkut keturunan perempuan, maka ini pasti tidak ada campur laki-laki di sana. Kalau Yesus itu atau keturunan itu dari Kejadian 3:15 itu keturunan perempuan, pasti tidak ada campur laki-laki, maka itu pasti kalau ditarik dari garis sejarah, dia tidak bisa tidak akan sampai pada kelahiran Yesus dari perawan. Karena memang Yesus lahir hanya dari seorang perempuan tanpa campur tangan seorang laki-laki. Makanya seorang penafsir namanya Adam Clark, dia bilang begini, siapakah keturunan perempuan ini? Seorang yang datang melalui seorang perempuan. Dan melalui dia saja tanpa persetujuan seorang laki-laki. Oleh karena itu, ini tidak menunjuk pada Adam dan Hawa, tetapi Hawa saja. Dan itu menunjuk pada tujuan Allah bahwa Yesus Kristus akan dilahirkan dari seorang perawan. Maka kita bisa lihat Kejadian 3 ini kan manusia baru jatuh dalam dosa. Sesaat setelah manusia jatuh dalam dosa, langsung nubuatan berkaitan dengan juru selamat yang akan lahir dari perawan langsung diberitakan. Ini kabar baik. Makanya saya bilang bahwa Kejadian 3 ayat 15 disebut proto-evangelium. Injil mula-mula, the Gospel of Genesis. Injil Kejadian. Jadi bukan hanya ada Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ada Injil Kejadian.
Nah, Injil Kejadian itu adalah Kejadian 3 ayat 15 yang merupakan nubuatan tentang virgin birth of Jesus. Ya. Baik, Pak Isra. Ya. Sebelum lanjut saya ingin bertanya, kalau Kejadian 3 ayat 15 dianggap sebagai nubuatan Yesus lahir dari perawan, sedangkan Kejadian 3 ayat 15 itu membahas juga tentang Hawa, Yesus dikatakan sebagai keturunan perempuan. Lalu mengapa Yesus tidak dilahirkan dari Hawa, tetapi dari Maria? Ya, itu hanya memakai, ini kan sebagai nubuatan yang akan datang. Ya, kenapa kok Yesus tidak dilahirkan dari Hawa ya? Ya, nggak mungkin lah. Karena nubuatan itu kalau memang itu dari seorang perawan, ya Hawa sudah tidak perawan. Ya, dia kawin dengan Adam dan melahirkan banyak anak laki-laki. Ya, karena itu tidak mungkin lagi. Ya, nubuatan itu akan tergenapi dari Hawa. Ini sifatnya nubuatan. Karena nubuatan maka ini jangkauannya jauh. Kita lihat bahwa nubuatan tentang kelahiran Yesus dalam kitab Yesaya saja itu baru digenapi 700-an tahun ke depan. Tentang tempat Yesus lahir, Mika 5 ayat 1 di Bethlehem saja itu kira-kira 500 tahun ke depan. Ada banyak mazmur yang menubuatkan tentang penderitaan Yesus. Itu mazmur itu 1000 tahun sebelum Yesus. Jadi kelihatannya nubuatan-nubuatan itu untuk jangka waktu yang sangat panjang, sangat jauh. Nah, kalau dijanjikan kepada Hawa, terus lahirnya dari Hawa, itu terlalu mepet waktunya. Ya. Nah, dari sisi nubuatan kita lihat selalu berjarak ratusan tahun. Dan karena itulah, itu kalau diberikan dalam kitab kejadiannya saja ditulis kira-kira 1500 sebelum Masehi. Kitab kejadiannya 1500 sebelum Masehi, tapi peristiwa Adam dan Hawa itu berapa lama? Itu lebih tua. Ya, James Asser itu mengatakan bahwa kira-kira dunia itu diciptakan tahun 4004 sebelum Masehi. Tapi itu hitungan yang tidak dipercaya. Karena dia ini cara hitung umur dunia ini kan dia hanya tambah-tambah saja. Oh, generasi ini umur sekian tahun, lalu ini tambah berapa. Akhirnya dia menentukan 4004. Ada James Uguhart itu lebih menaruh kira-kira sekitar tahun 6000-an. Ya. Tapi kalau saudara baca ilmu pengetahuan, dunia ini diciptakan bermiliar-miliar tahun yang lampau, ya. Jadi peristiwa Adam dan Hawa ini menurut saya sudah sangat lama. Tapi dicatat dalam kitab Kejadian oleh Musa 1500 sebelum Masehi. Itu berarti peristiwa Taman Eden lebih tua dari 1500. Dan kalau itu dinubuatkan, maka Yesus baru lahir dari perawan abad pertama, itu berarti bahwa dari nubuatan ke penggenapan nubuatan ini memang memakan waktu ribuan tahun. Tidak heran kok, Mazmur saja sampai 1000 tahun kok. Ya. Nah, karena itulah maka menurut saya kalau itu memang nubuatan, sifat nubuatan untuk jangka waktu yang panjang. Karena itu Yesus tidak bisa lahir dari Hawa. Selain Hawa tidak perawan lagi. Tapi dari seorang perempuan yang hidup akan datang, yakni Maria. Ya. Jadi kita lihat sejak awal sudah ada nubuatan. Sekarang ayat yang kedua yang merupakan nubuatan yang lebih tegas. Yesaya 7 ayat 14. Yesaya 7 ayat 14. Sebab Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepada suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ya, ini Yesaya ini dari tahun 750-an sebelum Masehi, sebelum Yesus. Jadi 700-an tahun sebelumnya sudah ada nubuatan seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Ini pasti nubuatan tentang Yesus. Mengapa pasti? Karena waktu Injil Matius penulis Injilnya, ya, dia mengutip ayat ini sebagai penggenapan nubuat. Itu misalnya dalam Matius 1 ayat 22-23. Ya. Coba baca. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh nabi, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita.
Ya, jadi ini pasti nubuatan ya untuk Yesus. Tapi saudara, ya banyak orang ini ngutip ayat ini lalu diterapkan pada Yesus. Sederhana sekali. Tapi sebenarnya kalau mempelajari ayat ini lebih dalam tidak sesederhana itu. Mengapa? Ada juga penolakan bahwa ini untuk Yesus. Alasannya adalah konteks dari ayat tersebut. Itu disampaikan kepada Raja Ahaz. Yesaya menyampaikan. Sekarang kita lihat itu kan Yesaya pasal 7 ayat 14 ya. Kita coba lihat mulai dari ayat 10-nya. Yesaya 7 mulai ayat 10. Coba baca. Yesaya 7 ayatnya yang ke-10. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, Ya, katanya. sabar. Pelan-pelan ya. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz. Berarti yang menerima firman ini adalah Ahaz, Raja Ahaz. Terus, Mintalah suatu pertanda dari Tuhan. jadi Tuhan bilang, ayo minta pertanda. Ahaz harus minta tanda. Terus, Biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Tetapi Ahaz menjawab, jadi lagi-lagi ini urusan Ahaz. Ahaz menjawab, terus, Aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, Baiklah dengarkan, hai keluarga Daud, belum cukupkah kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. ya sabar. Sebab Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Tanda ini untuk siapa? Tuhan akan memberikan kepadamu. Mu di situ siapa? Ahaz. Jadi ini tanda, tapi tanda untuk Ahaz. Tandanya apa? Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Nah, berarti sekarang Tuhan mau kasih tanda buat Ahaz. Kapan Ahaz hidup? Zaman Yesaya, 700-an tahun sebelum Yesus. Kalau ayat itu untuk Yesus, waktu Yesus lahir, Ahaz masih hidup. Ahaz sudah almarhum. Lalu apa relevansinya janji ini, tanda ini untuk Ahaz? Kalau nubuat itu untuk jauh ke depan kepada Yesus yang baru muncul 750 tahun, Ahaz sudah tidak ada, maka Ahaz pun tidak melihat tanda itu, padahal tanda ini diberikan kepada Ahaz. Ya. Selain itu, dalam ayat-ayat itu selanjutnya terlihat bahwa kalau untuk Yesus ini jauh sekali, masih 750 tahun. Tapi kelihatannya anak yang dijanjikan itu segera lahir dalam waktu yang dekat. Coba mulai dari ayat 14 sampai 16. Yesaya 7. Yesaya 7 ayat 14 sampai 16. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ia akan makan dadi dan madu. Sabar. Ia akan makan dadi dan madu. Ia itu siapa? Anak itu, anak yang akan dilahirkan itu dari perempuan muda itu, ia akan makan dadi dan madu, terus sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri yang kedua rajanya engkau takuti akan ditinggalkan kosong. Nah, kalau begitu, sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri yang kedua rajanya akan takuti akan ditinggalkan kosong. Nah, ini maksudnya kenapa? Ahaz ini lagi takut dengan dua raja. Ahaz lagi takut dengan dua raja, dan raja ini adalah Raja Pekah dari Samaria dan Raja Resin dari Damsyik. Itu dua kerajaan yang mau menghancurkan Ahaz. Jadi Ahaz ditakut. Karena itulah janji ini datang bahwa Pekah dan Resin, dua raja ini atau dua kerajaan ini sudah akan musnah sebelum anak itu lahir. Kesan yang kita nampak di sini adalah bahwa kayaknya dalam waktu singkat
berdekatan dengan kehancuran dua kerajaan itu, anak itu sudah lahir. Jadi mestinya anak itu kalau dinubuatkan dalam Yesaya pasal 7 ayat 14, mestinya anak itu sudah lahir dalam tempo yang dekat dengan itu. Tidak bisa 750 tahun ke depan. Jadi kayaknya Yesaya 7 ayat 14 itu bukan untuk Yesus lah. Ya. Tidak sejalan dengan konteks. Nah kalau begitu, itu harus tanda untuk Raja Ahaz. Dan anak itu harus lahir dalam waktu dekat. Siapa anak itu? Saya kasih komentar atau pandangan dari Charles Ryrie, seorang teolog. Dia bilang begini. Dia bicara soal seorang perempuan muda akan melahirkan seorang anak. Nah, Ryrie membahas perempuan muda itu. Siapa dia? Siapa gadis tersebut dalam zaman Yesaya? Kalau dalam zaman Yesaya pasti bukan Maria kan? Siapa gadis tersebut? Lagi-lagi ada 3 jawaban. Pertama, itu istri Ahaz. Kedua, seorang gadis tak dikenal di antara orang Israel. Ketiga, istri kedua Yesaya yang belum dinikahinya ketika nubuat itu diberitakan. Lalu Ryrie juga begini, jika yang pertama yang benar, kalau maksudnya perempuan muda itu adalah istri Ahaz, maka siapa anak yang dilahirkan? Kalau itu istri Ahaz, maka anak yang dilahirkan itu adalah putra dari Ahaz, yaitu Yehezkiel. Maka anak itu Yehezkiel. Tapi kalau yang kedua yang benar, seorang gadis dari Israel yang tidak diketahui, ya pasti anaknya juga tidak diketahui. Tapi jika yang ketiga yang benar, bahwa itu adalah istri kedua Yesaya yang belum dinikahinya, maka itu adalah putranya Yesaya, yakni Maher-shalal-Hasbaz. Ya, Maher-shalal-Hasbaz yang namanya muncul dalam Yesaya pasal 8 ayat yang ketiga, atau putra Yesaya yang lain yang tidak disebutkan. Secara konteks begitu. Harus di situ barulah menjadi tanda bagi Ahaz. Baru menjadi tanda bagi Ahaz. Tapi kalau begitu pertanyaannya, kenapa Matius di Matius 1 ayat 22-23 bisa ambil ayat itu lalu kasih ke Yesus? Ini jadi masalah. Ya. Lalu, kalau itu memang itu terjadi pada zaman Yesaya, berarti ada anak pada zaman Yesaya yang lahir dari perawan. Berarti Yesus bukan satu-satunya orang yang lahir dari perawan. Ada satu orang juga pada zaman Yesaya. Dan Maria bukan satu-satunya perawan yang mengandung. Tapi itu ada seorang perempuan dari zaman Yesaya. Padahal sekian lama saya sendiri yakin bahwa peristiwa itu satu-satunya Yesus. Yang lahir dari perawan itu Yesus. Ya. Saya pernah menulis sebuah buku Keunikan Yesus Kristus. Dan saya memasukkan poin itu sebagai poin keunikan. Dalam buku itu saya tulis bahwa Yesus dilahirkan dari seorang perawan adalah salah satu keunikan Yesus yang tidak dimiliki tokoh manapun di bawah kolong langit ini. Apa yang saya tulis ini sejalan dengan kata-kata pendeta Stephen Tong dalam bukunya Yesus Kristus Juru Selamat Dunia. Dia bilang begini, tetapi seorang anak darah, seorang yang tidak menikah dan tidak pernah bersetubuh dengan laki-laki bisa melahirkan seorang anak laki-laki, itu adalah mujizat. Ini hanya boleh terjadi satu kali di sepanjang sejarah umat manusia. Inilah tanda yang tidak bisa terulang kembali dan tidak seorang pun yang bisa berbuat hal yang sama. Yesus satu-satunya. Tapi kalau memang sudah ada perempuan muda, perempuan perawan pada zaman Yesaya, dan juga ada seorang lahir dari perawan, ini berarti bukan Yesus satu-satunya. Ada 2 orang. Kalau itu bagi Yesus tidak cocok dengan konteks. Kalau itu untuk orang zaman Yesaya, Yesus tidak unik. Nah, terus bagaimana menyelesaikan problem seperti ini? Nah, gini.
di sini kita lagi berhadapan dengan nubuat. Ya. Kalau kita berhadapan dengan nubuat ini, kita harus sadar bahwa di dalam, kalau orang belajar teologi, ada satu ilmu yang namanya hermeneutika. Itu ilmu tafsir Alkitab. Kalau mau menafsir Alkitab itu ada prinsip-prinsip umum tafsir, tapi ada prinsip-prinsip khusus. Prinsip khusus itu misalnya begini. Cara menafsir cerita itu beda dengan cara menafsir surat-surat. Cara menafsir surat tidak sama dengan cara menafsir perumpamaan. Menafsir perumpamaan tidak sama dengan cara menafsir simile atau metafora. Cara menafsir simile metafora tidak sama dengan menafsir puisi. Ya. Kalau cerita dengan puisi itu beda. Kulambungkan anganku ke awan yang bergunung, ya kan? Nyiur melambai-lambai. Itu kan bahasa puisi, tidak bisa disamakan dengan cerita biasa. Nah, menafsir puisi tidak sama dengan menafsir nubuat. Berarti ada prinsip-prinsip khusus. Nah, kalau kita belajar cara menafsir nubuat, maka ada satu prinsip dalam penafsiran nubuat, yaitu kadang-kadang nubuat itu mengandung penggenapan ganda. Jadi tidak selamanya satu nubuat digenapi satu kali. Ya. Kadang-kadang nubuatnya di sini digenapi di sini. Tapi kadang-kadang ada nubuat di sini digenapi di sini, tapi digenapi di sini juga. Maka nubuat itu ya di sini, di sini. Kadang-kadang nubuat ini lengkap. Full nubuatan, tapi digenapi, misalnya digenapi 70% di sini. Lalu digenapi lagi 100% di sini. Itu ciri nubuatan. Ya, ciri nubuatan. Nah, kalau melihat konteks, mesti ada pada zaman Yesaya. Supaya bisa jadi tanda bagi Ahaz. Karena itu harus ada penggenapan itu pada zaman Ahaz. Maka harus lahir seorang anak dari seorang perempuan muda di sini. Itu penggenapan pertama. Tapi penggenapan ini belum selesai. Ya. Penggenapan ini masih ada penggenapan yang kedua, dan itulah yang terjadi pada Yesus. Nah, gitu penyelesaiannya. Tapi masih ada masalah ya. Kalau itu penggenapan ganda, berarti kan mesti ada perawan yang melahirkan anak di ini. Tapi sekarang mari lihat Yesaya 7:14. Ya. Coba baca ulang Yesaya 7:14 tadi. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Cukup. Seorang perempuan muda. Perempuan muda atau perawan? Seorang perempuan muda. Apakah muda itu pasti perawan? Tidak juga kan? Ya kan? Nah, ini disinilah titik persoalannya. Kata Ibraninya itu adalah almah. Ya. Seorang almah ya akan mengandung dan melahirkan. Ya. Nah, almah ini sebenarnya ada dua arti. Muda dan masih perawan, belum kawin, dan muda tapi sudah tidak perawan. Misalnya baru kawin 2 tahun, suami mati. Ya, masih muda dia. Nikah umur 20, suami mati, berarti dia masih umur 22 tahun, tapi sudah tidak perawan. Jadi alma itu bisa merujuk pada dua ini. Ya, kalau alma bisa merujuk pada dua ini, maka Yesaya 7:14, seorang almah akan mengandung dan melahirkan, maka bisa jadi ini. Maka memang ada perempuan muda pada zaman Yesaya yang melahirkan, hanya tidak perawan. Siapa dia? Ya seperti Clark bilang tadi, mungkin adalah istri Ahaz. Masih muda. Tapi tidak perawan lagi. Tidak perawan, tapi masih muda. Atau calon istri Yesaya itu yang masih muda.
Tapi nanti tidak perawan ketika dinikahi oleh Yesaya. Jadi pada penggenapan pertama, arti almah yang pertama, almah yang kedua yang dipakai yaitu muda tapi tidak perawan. Tapi penggenapan yang kedua lain. Penggenapan yang kedua itu dalam bahasa Yunani sesungguhnya seorang anak dara. Ya, seorang anak dara itu kata Yunani yang dipakai adalah parthenos. Dan parthenos tidak bisa tidak harus perawan. Maka parthenos itu bukan begini. Parthenos ini yang ini. Seandainya nubuatan Yesaya 7:14 memaksudkan itu betul-betul perawan. Perawan muda, mestinya jangan pakai almah. Ada kata lain Ibrani yaitu betulah. Betulah itu untuk gadis. Tapi ternyata Yesaya tidak pakai betulah, tapi pakai almah untuk memberikan peluang bahwa ada arti lain yaitu perawan. Ya, perawan masih muda tapi tidak perawan lagi. Nah, kalau begitu gampang kita menyelesaikan masalah ini. Bahwa nubuatan Yesaya 7:14 mempunyai penggenapan ganda. Penggenapan pertama terjadi pada zaman Yesaya, tapi lahirnya dari perempuan muda yang tidak perawan. Tapi ada penggenapan gandanya yaitu pada waktu Yesus lahir lewat Maria, dan penggenapan ganda ini itu arti yang pertama itu perempuan muda yang masih perawan. Selesai. Ya. Mungkin sekian lama dengar Yesaya 7:14 tidak pernah pikir panjang gini ya. Nah, itulah untungnya ikut program Ku Tahu Yang Ku Percaya ya. Dalam keras kristologi begini kita belajar banyak hal secara mendalam. Dan karena itu pastikan jangan lewatkan tiap episode dari program ini yang pasti akan menambah wawasan kita, menambah pengertian kita, makin hari makin kenal firman Tuhan dengan lebih baik. Ya. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Baik, Pak Esra. Ya. Berbicara tentang nubuatan Nabi Yesaya, apakah Nabi Yesaya benar-benar mengetahui dengan jelas bahwa yang dinubuatkan itu adalah Sang Mesias? Kalau dilihat bahwa tadi ada penggenapan yang pertama yang dekat, bisa jadi Yesaya hanya terbatas pikirannya. Dia pikir hanya ini, penggenapan pertama. Dia nggak pikir terlalu jauh, ini kan 750 tahun ke depan. Jadi bisa jadi dia sangat terbatas pikirannya, dia juga menubuatkan sesuatu tapi tidak terlalu tahu dengan jelas ini mau kemana. Ya, khusus untuk nubuatan ini. Tapi kita tahu ya bahwa Yesaya menubuatkan tentang Yesus itu bukan hanya itu. Yesaya 9 ayat 5, seorang anak diberikan bagi kita, seorang putra, anak telah lahir, putra diberikan. Lalu di Yesaya 53 juga ada nubuatan tentang hamba Tuhan yang menderita. Ada banyak nubuatan Yesaya. Secara umum menurut saya, Yesaya tahu. Kalau khusus untuk kelahiran dari perawan, mungkin saja terbatas pengertiannya. Tapi secara umum nubuatan-nubuatan dia, menurut saya dia tahu. Itu merujuk kepada kedatangan Mesias. Tahu dari mana bahwa dia tahu? Coba baca Yohanes 12 ayat 41. Hal ini dikatakan oleh Yesaya karena ia telah melihat kemuliaannya dan telah berkata-kata tentang dia. Ya. Hal ini dikatakan oleh Yesaya karena dia telah melihat kemuliaannya, dia telah melihat Kristus yang jauh akan datang. Ya, dan karenanya berkata-kata tentang dia. Jadi secara umum Yesaya pasti tahu. Tapi apakah terkait lahir dari perawan dia tahu? Mungkin agak sukar untuk mengatakan itu karena ada penggenapan dekat. Ya, oke. Ada lagi? Bapak Esra, saya ingin bertanya sebelum lanjut. Tadi Bapak Esra mengatakan nubuatan Yesaya 7 ayat 14 itu mengandung penggenapan yang ganda. Saya baru tahu ada penggenapan yang digenapi secara ganda. Mungkin ada ayat di Alkitab lain yang digenapi secara ganda selain Yesaya 7 ayat 14. Ya, sekarang coba lihat Mazmur 22.
Ya, coba buka Mazmur 22. Ya, di Alkitab saudara buka Mazmur 22. Baca ayat 1 dan 2. Mazmur 22 ayat 1 dan yang kedua. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Rusa di Kala Fajar, Mazmur Daud. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Ayat 1 bilang itu Mazmur Daud. Berarti yang ngomong ini Daud ya. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Siapa aku di situ? Daud. Jadi mestinya ayat itu pertama-tama berkenaan dengan Daud. Tapi tahu-tahu di atas kayu salib Yesusnya ngambil ayat itu juga, berteriak waktu Eli Eli lama sabatani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Berarti kelihatannya ayat itu pertama itu berkenaan dengan Daud. Tapi ternyata bukan hanya untuk Daud, ternyata itu ada panjangnya. 1000 tahun kemudian ternyata berlaku bagi Kristus. Ya. Dan masih banyak sebenarnya. Saya berikan contoh nubuatan di dalam Perjanjian Baru. Kita ke Matius, Injil Matius ya. Matius 24. Coba lihat ayat 1 sampai ayat 3. Matius 24 ayat 1 sampai 3. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah lalu pergi. Maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Ia berkata kepada mereka, kamu melihat semuanya itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Ya, jadi ini Yesus menubuatkan hancur bait Allah. Ya, hancur bait Allah. Semua akan diruntuhkan. Lalu ayat 3. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Bila manakah itu akan terjadi? Maksudnya apa yang terjadi? Kehancuran bait Allah itu. Bila mana itu akan terjadi? Terus? Dan apakah tanda kedatanganmu? Dan apa tanda kedatanganmu? Jadi rupanya murid-murid ini Yesus ngomong soal kehancuran bait Allah. Mereka datang bawa pertanyaan dua sekaligus. Bila mana itu terjadi, bila mana bait Allah terjadi, bila mana Yerusalem hancur, dan apa tanda kedatanganmu? Karena mereka mengajukan pertanyaan ini dua, maka nanti saudara baca Matius 24 ayat 1 sampai, mulai dari ayat 1, mulai ayat 3 dan seterusnya, saudara akan lihat bahwa Yesus menjawab itu agak mix. Mereka kan tanya dua. Kapan, bila mana bait Allah hancur, atau Yerusalem hancur, apa tanda kedatanganmu? Maka waktu Yesus menjawab, dia tidak bilang pertama, kapan bait Allah hancur? Kedua, apa tanda kedatangan? Yesus tidak jawab begitu. Yesus menyatukan semua jawabannya dalam satu pembicaraan. Ya, Yesus menyatukan jawabannya dalam satu pembicaraan. Maka di Matius 24, kalau saudara baca ayat-ayat tertentu, ini kan berarti di sini ada kehancuran bait Allah, Yerusalem. Tapi di sini ada kedatangan Tuhan berarti akhir zaman. Maka waktu saudara baca Matius 24, mulai hati-hati. Karena begitu baca ayat tertentu, dia berkaitan dengan ini. Tapi baca ayat tertentu, ternyata dia berkaitan dengan ini, akhir zaman. Tiba-tiba dia kembali lagi ke sini. Berikutnya dia ke sini lagi. Kadang-kadang bahkan satu ayat bisa berlaku untuk dua. Yaitu di sini sekaligus di sini. Kalau saudara tidak paham ini, saudara akan bingung, ini apa ini? Kok sebentar omong Yerusalem, tiba-tiba lari akhir zaman, sebentar kembali Yerusalem lagi. Ya, kita tidak punya cukup waktu untuk baca seluruh pasal 24. Nanti setelah dengar penjelasan ini, silakan saudara baca sendiri. Lalu berdasarkan pedoman itu, baca sendiri dan saudara bisa lihat bahwa memang ada penggenapan ganda dari kata-kata Yesus dalam Matius 24. Ya, baik saudara di rumah juga. Pembahasan kita sungguh menarik dan karena itu kalau saudara mempunyai pertanyaan-pertanyaan, jangan ragu-ragu. Kirimkan pertanyaan saudara di nomor yang ada di layar kaca Anda dan kami Pijar TV akan berusaha menjawabnya. Juga yang butuh dukungan doa, mau konseling, silakan hubungi
dengan sukacita kami melayani saudara-saudara. Ya, kita sudah lihat berarti ada dua ayat nubuatan ya, Kejadian 3:15 dan Yesaya 7 ayat yang ke-14. Jadi Yesus lahir dari perawan. Lalu kita sekarang pada pembahasan apa pentingnya kelahiran Yesus dari perawan. Kenapa tidak lahir biasa-biasa saja, normal-normal saja kayak kita nih ya. Tapi mesti pakai kelahiran yang ajaib seperti itu. Apa pentingnya? Ya. Pertama-tama dengar baik-baik. Menurut saya Yesus tidak boleh lahir normal dalam tanda petik seperti kita yang lain. Kelahirannya memang harus unik. Harus dari perawan. Kenapa? Pertama, kalau Yesus lahir hasil persetubuhan laki-laki dan perempuan, maka dia tidak bisa jadi Allah manusia. Ya. Pak lahir normal dari hubungan antara ayah dan ibu, maka Pak manusia. Full manusia, bukan manusia Allah. Lahir dari papa mama juga, ini full manusia. Jadi kalau lahir dari papa mama, hubungan papa mama ya full manusia. Nggak bisa Allah manusia. Jadi kalau Yesus memang lahir dari ayah jasmani Yusuf dan ibu jasmani Maria, ya sudah, dia tidak bisa jadi Allah manusia, ya. Padahal status Allah manusia itu penting bagi seorang juru selamat. Ya. Dia harus manusia supaya bisa mati. Tapi dia harus Allah supaya kematian itu mempunyai nilai penebusan yang tidak terbatas, ya. Karena itulah maka demi status yang unik sebagai Allah manusia, maka Yesus harus lahir dari seorang perawan. Ya. Tapi yang paling penting, yang kedua adalah bahwa kalau dia lahir dari hasil persetubuhan laki-laki dan perempuan secara normal, dia tidak bisa menjadi juru selamat manusia. Tidak bisa. Mengapa tidak bisa jadi juru selamat manusia kalau lahir normal? Ingat ya, salah satu syarat jadi juru selamat itu harus tanpa dosa sama sekali. Tanpa dosa sama sekali. Kalau juru selamatnya berdosa, juru selamatnya butuh juru selamat. Ya. Karena juru selamatnya juga pasti akan masuk neraka. Dan dengan demikian dia tidak jadi juru selamat lagi. Ya. Maka juru selamat harus tidak berdosa sama sekali. Nah, masalahnya adalah kalau Yesus lahir biasa seperti kita, tidak terhindarkan dia pasti berdosa. Dia pasti jadi orang berdosa statusnya. Karena apa? Masalahnya sejak kejatuhan Adam dan Hawa, semua manusia otomatis jadi orang berdosa. Ya, coba lihat Roma 5 ayat 12, 18 bagian awal dan 19 bagian awal. Roma 5 ayat yang ke-12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Ya, dosa masuk ke dalam dunia oleh satu orangnya Adam. Ya. Dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran. Satu pelanggaran ini satu pelanggaran Adam. Ya. Semua orang beroleh penghukuman. Ayat 19. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang. Itu Adam. Semua orang telah menjadi orang berdosa. Ya. Karena Adam Hawa sudah berdosa, semua kita keturunannya jadi orang berdosa. Bagaimana keturunannya bisa ada? Ya dari hasil kawin. Turunan Adam kawin dengan turunan Adam yang menghasilkan orang berdosa terus. Nah kalau Yusuf dan Maria kawin, Yusuf ini turunan Adam, orang berdosa. Maria juga turunan Adam, orang berdosa. Maka orang berdosa kawin dengan orang berdosa, anaknya pasti juga orang berdosa. Jadi Yusuf dosa, Maria dosa, Yesus dosa. Dan kalau Yesus sudah dosa, ya sudah, nggak usah jadi juru selamat. Nggak bisa. Ya kan?
Tapi bagaimana supaya Yesusnya bebas dari polusi dosa? Pertama, buang ini. Ya kan? Supaya dosa asal tidak turun dari Yusuf. Buang, jangan pakai. Tapi apakah sudah beres? Ya kenapa tidak buang dua-dua saja? Ya kan? Buang dua-dua saja. Kalau buang dua-dua, Yesus datang dari mana? Dia langsung dari surga datang. Kalau dia langsung dari surga datang, dia bukan manusia. Dalam pengertian dia bukan manusia sejati yang turun dari generasi manusia. Padahal dia kan harus keturunan Daud, ya kan? Dia harus dari keturunan perempuan, dia harus turunan dari Abraham, Ishak, Yakub. Tidak bisa. Jadi supaya dia tetap manusia sejati harus menggunakan seorang manusia. Dan kan yang hamil tidak bisa ada Yusuf kan? Karena itu yang dibuang Yusufnya. Yang dibuang Yusufnya pakai Maria. Sehingga dari Maria ini Yesus mendapatkan hakikat manusia sehingga dia manusia. Tapi namanya juga Maria manusia, kan ini ada pengaruh dosa juga. Nah, supaya dia tidak menjadi berdosa gara-gara pengaruh dari Maria, maka disinilah Roh Kudus bekerja. Dikandung dari Roh Kudus. Roh Kuduslah yang bekerja menguduskan janin atau bayi Yesus di kandungan Maria. Sehingga ketika unsur Yusuf laki-laki sudah tidak ada, unsur perempuan tetap dipakai supaya dia manusia, tapi karena ada faktor dosa, Roh Kudus bekerja. Sehingga akhirnya lahir juga murni tanpa dosa, tapi manusia. Wow, ini solusi Allah luar biasa kan? Untuk menghadirkan juru selamat itu luar biasa. Ya. Terpujilah Allah, hikmatnya besar. Hanya hikmat Allah yang bisa menyediakan juru selamat bagi orang berdosa. Dan caranya unik. Caranya unik. Itulah sebabnya Yesus harus lahir dari perawan. Kenapa? Supaya dia menjadi manusia, tapi manusia tanpa dosa, supaya bisa jadi juru selamat. Pernah bersyukur? Oh terima kasih Tuhan, karena engkau lahir dari perawan, maka saya bisa dapat juru selamat. Nah, maka kalau Natal itu harus bersyukur begitu, ya. Kita ini kan hanya bersyukur kalau dapat mobil baru, ya, naik pangkat, dapat gaji, ya. Tapi jarang bersyukur untuk hal-hal yang penting seperti ini. Sebelumnya saya bahas Yesus, kesucian Kristus. Bersyukurlah bahwa Yesus itu suci tanpa dosa. Karena satu dosa saja, juru selamat tidak ada, masuk neraka. Bayangkan kalau Maria goreng ikan taruh di lemari dan Yesus pergi curi satu ekor saja. Dia dosa satu saja, tidak ada juru selamat, kau masuk neraka. Kalau Yesus berani curi mangga tetangga satu saja, kita masuk neraka semua. Ya. Kalau Yesus pernah melawan Yusuf satu kali saja, atau pernah satu kali Yesus ganggu adiknya, ya. Kita semua tidak ada yang selamat semua. Tapi bersyukur ternyata selama 30 tahun dia hidup dengan Yusuf dan Maria, satu kali pun berdosa tidak. Tahu dari mana? Karena dia bilang, aku senantiasa berkenan kepada Bapa. Senantiasa. Kalau senantiasa itu artinya dia berkenan terus. Kalau dia dosa satu saja, Tuhan tidak berkenan. Kita ini berkenan ya, tapi kadang-kadang tidak ya. Banyak berkenan, banyak tidak berkenannya dari berkenan ya. Waktu di gereja menyanyi, kami memuji kebesaran-Mu, berkenan. Sampai ke tempat parkir, kita baku pukul, tidak berkenan lagi, ya kan? Tapi Yesus selalu berkenan. Bahkan Bapa sendiri konfirmasi, inilah anakku, kepadanya aku berkenan. Kalau Allah Bapa lihat ada dosa dalam Yesus, dia tidak akan berkenan. Pernah bersyukur bahwa Yesus tidak pernah curi ikan goreng? Bersyukurlah bahwa dia tidak berdosa sama sekali. Tapi kali ini, bersyukurlah karena dia lahir dari perawan. Kalau dia tidak lahir dari perawan, kita tidak ada juru selamat. Dan kita semua, manusia dari Adam sampai terakhir, masuk neraka semua. Ya. Inilah kedalaman teologi Kristen yang banyak orang Kristen tidak tahu. Ya. Karena banyak orang Kristen tidak tahu, dia pikir ya biasalah sama dengan agama lain, makanya jadi mualaf. Ya. Tapi kalau orang memahami kedalaman iman Kristen semacam ini,
Yang jadi mualaf itu rugi. Sama seperti saya biasa bilang, yang jadi mualaf itu sama seperti buang emas ganti seng. Ya. Ganti aluminium. Tapi saudara yang menjadi Kristen, saudara bersyukur karena itu sama dengan lepaskan aluminium, dapat emas. Kedalaman iman Kristen, tidak ada agama di dunia yang mempunyai konsep keselamatan, konsep juru selamat, konsep penebusan dosa seperti ini. Seperti yang terjadi dalam kekristenan. Karena itu kiranya ini makin memperkuat iman kita. Jangan lepaskan iman Kristen, jangan lepaskan Kristus. Hanya karena cewek, hanya karena cowok, hanya karena jabatan, hanya karena kekayaan. Jangan. Hanya karena penderitaan, jangan. Kalau saudara cari di kolong langit ini, tidak dapat konsep keselamatan seperti ini. Terakhir dalam bagian ini, apakah ini masuk di akal? Seorang perempuan tanpa hubungan dengan laki-laki kok bisa hamil? Apakah ini masuk di akal? Biasanya keberatan yang paling populer terhadap doktrin Virgin Birth of Christ ini adalah dianggap kisah ini tidak masuk akal dan melawan hukum biologi. Melawan hukum biologi. Tapi saudara-saudara ya, memang secara biologi kan mestinya begitu ya. Ada satu pendapat dari pendeta Stephen Tong yang saya mau kutipkan. Dia bilang begini, jikalau saudara sempat mempelajari ilmu biologi, saudara akan mengetahui bahwa dalam sel telur wanita ada kandungan gen XX. Dan tidak mengandung unsur Y sama sekali. Sementara di dalam sperma pria ada kandungan gen XY. Maka dari sini kita melihat bagaimanapun juga perempuan tidak mungkin melahirkan anak laki-laki dengan cara apapun jika tidak mendapat benih laki-laki yang mempunyai kandungan Y. Jadi secara biologi memang tidak bisa. Tapi sebenarnya akar pandangan semacam ini adalah ketidakpercayaan terhadap mujizat. Karena mujizat ini kan melampaui akal, melampaui hukum. Orang kalau membuang pemikiran tentang mujizat, maka memang dia menolak segala sesuatu yang melampaui akal. Ya. Seorang namanya James Kennedy, dia bilang begini, jadi mengapa begitu banyak gereja dan hamba Tuhan menolak kelahiran melalui perawan? Alasan pertama adalah bahwa adanya kerancuan atau bias anti supranatural, yaitu kerangka pemikiran naturalistik yang sama sekali menolak tentang adanya mujizat. Jelas kalau Anda tidak percaya kepada mujizat, Anda tidak akan bisa percaya tentang kelahiran dari seorang perawan. Ya. Lalu ada dua orang, Josh McDowell dan Don Stewart. Mereka bilang begini, yang menjadi masalah utama bagi banyak orang berkenaan dengan kelahiran dari anak darah ialah bahwa kejadian itu suatu mujizat. Kitab suci tidak membicarakan peristiwa ini dari suatu kejadian biasa saja, melainkan sebagai perbuatan Allah yang adikodrati. Mujizat kelahiran dari anak darah ini seharusnya tidak menjadi masalah jika orang mengakui kemungkinan terjadinya mujizat. Jadi kalau kamu percaya ada Allah dan kamu percaya Allah itu maha kuasa, terus kalau ada Allah yang maha kuasa, apanya yang susah? Kan kalau Allah maha kuasa kan tidak ada yang mustahil kan? Dan catatan-catatan Injil penuh dengan mujizat, di mana bukan hanya hukum biologi yang bisa dilindas. Dalam banyak hukum itu bisa dilindas. Ya. Air berubah jadi anggur. Ini saya tidak tahu, tapi senyawa kimianya, ya, dengan ini senyawa kimianya bagaimana, lalu ini bisa berubah jadi anggur itu bagaimana? Itu kelihatannya sebuah peristiwa yang melampaui hukum kimia. Ya. Yesus jalan di atas air. Menurut hukum fisika, hanya benda dengan berat jenis yang lebih ringan yang bisa berada di atas benda yang lain. Kalau saudara ada air, saudara tuang minyak, yang terlihat minyaknya yang di atas air. Bukan air di atas minyak. Kenapa? Karena berat jenis minyak itu lebih rendah dari air.
Kalau buang batu, tenggelam karena batu berat jenisnya lebih tinggi. Buang gabus di atas karena gabus ini. Buang bapak dan saya, kita pasti di bawah karena berat jenisnya lebih daripada air. Ya kan? Gitu kan? Tapi Yesus bisa jalan di atas air. Bahkan dia dengan kuasanya pernah buat Petrus seketika bisa jalan di atas air. Berarti itu sebuah tindakan yang melampaui hukum fisika. Hukum berat jenis tidak lagi berlaku. Ya kan? Dia bisa terangkat ke surga pelan-pelan. Naik pelan-pelan. Wah. Ini melawan hukum gravitasi nih, ya. Melawan hukum gravitasi ini. Apalagi 5 roti 2 ikan mana mungkin cukup untuk ribuan orang. Ini melawan hukum apa? Hukum matematika, hukum ekonomi ini, ya. Melampaui semua. Orang mati bangkit. Melawan hukum apa? Melawan hukum biologi itu mestinya sudah selesai, tapi ternyata kok bisa hidup lagi. Jadi kalau memang kita percaya ada Allah yang di atas segala sesuatu, ya mujizat bukan hal yang aneh. Ya. Yesus bangkit juga. Itu mujizat besar. Sampai ada orang bilang, saya tidak bisa percaya ada orang mati bangkit. Lalu Blaise Pascal, dia bilang begini, coba kamu pikir baik-baik. Antara orang bangkit dari antara orang mati dengan orang lahir, itu mana sebenarnya yang lebih susah? Ya, dalam peristiwa kelahiran, seorang anak sebelumnya tidak ada. Tahu-tahu bisa ada di rahim ibu. Dari tidak ada menjadi ada. Kalau orang mati, tadi dia sudah ada, lalu dia mati, tinggal diadakan kembali. Ya kan? Mana lebih susah? Mana lebih ajaib? Membuat ada dari tidak ada atau mengembalikan saja yang tadi ada dari tidak ada menjadi ada. Ini lebih mudah, bangkit lebih mudah. Tapi lahir itu lebih susah. Tapi mana yang biasanya diterima? Kenapa orang susah percaya kebangkitan? Karena 1000 tahun pun belum tentu ada satu kasus. Tapi kalau kelahiran, tiap hari ada. Makanya ada orang mati bangkit. Wah, heboh satu kampung, orang mati bangkit. Tapi tidak ada orang heboh. Heboh, ada orang lahir. Ya kan? Tidak ada kan? Ya karena itu, ya padahal sebenarnya secara logika ini kelahirannya lebih ajaib. Kalau kamu tidak kesulitan untuk menerima peristiwa kelahiran, kenapa kamu kesulitan menerima peristiwa kebangkitan? Itu mujizat. Ya, itu mujizat. Makanya ketika Maria bilang, bagaimana hal itu mungkin terjadi sebab aku belum bersuami? Lalu malaikat itu berkata, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Manford Gutske bilang begini, kelahiran dari seorang perawan sama sekali bukan masalah bagi Tuhan. Kalau memang ada Allah yang menciptakan alam semesta, kalau dia yang melemparkan galaksi-galaksi dari ujung-ujung jarinya, kalau dia menghiasi langit malam dengan kilauan Bima Sakti, maka bagi dia adalah hal yang amat kecil untuk menciptakan sebuah benih mungil dan menanamkannya dalam rahim seorang perempuan Yahudi muda. Atau Tony Evans, para perawan tidak bisa hamil kecuali secara adi kodrati. Ya, jadi pokoknya yang penting kalau kita terbuka terhadap mujizat, ya tidak ada yang mustahil. Nah, tapi ini juga bisa diberikan penjelasan yang logis. Allah pernah menghadirkan manusia di dunia ini dengan 4 cara. Pertama, tanpa laki-laki, tanpa perempuan. Tidak pakai laki-laki, tidak pakai perempuan. Waktu dia menghadirkan Adam di dunia. Kan Adam tidak pakai laki-laki, tidak pakai perempuan. Bentuk saja, hembuskan jadi. Yang kedua, tanpa perempuan, pakai laki-laki. Itu Hawa. Karena tidak perlu perempuan untuk melahirkan Hawa, cukup perlu laki-laki, yaitu Adam, ambil rusuknya. Yang berikutnya adalah pakai laki-laki,
plus pakai perempuan, pakai dua-dua. Siapa? Bapak, ya, saudara semua kita kan, pakai laki-laki dan perempuan. Sekarang ini kita. Tanpa laki, tanpa perempuan sudah. Tanpa perempuan, pakai laki sudah. Pakai dua-dua sudah, kurang satu. Yaitu tanpa laki-laki, pakai perempuan. Siapa? Yesus. Ya, masuk akal ya? Masuk akal, ya kan? Ya tidak sukar. Ya. Pendeta Stephen Tong bilang begini, Allah tidak boleh dibatasi oleh pemikiran dan kehendak manusia. Allah yang sanggup menciptakan manusia tanpa lelaki dan tanpa perempuan, juga adalah Allah yang sanggup menciptakan manusia dengan memakai laki-laki dan perempuan. Allah yang menciptakan Adam juga adalah Allah yang menciptakan Hawa. Dan Allah yang menjadikan kita semua dengan memakai laki-laki dan perempuan, juga adalah Allah yang bisa memakai perempuan tanpa laki-laki untuk melahirkan Yesus Kristus. Ya, oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Ya. Ya. Pak Esra, saya ingin bertanya. Saya pernah membaca sebuah tulisan yang mengatakan bahwa sebenarnya Siddhartha Buddha itu juga dilahirkan dari seorang perawan bernama Maya. Apakah tanggapan dari Pak Esra mengenai hal ini? Memang ada cerita begitu, tapi itu mitos, mitologi. Karena kalau kita mau lihat cerita detailnya, itu tidak masuk di akal. Kalau cerita kelahiran Yesus dari perawan, itu bukan tidak masuk di akal, melampaui akal. Tapi kalau cerita tentang Siddhartha Buddha, itu ceritanya mitos dan tidak masuk di akal. Karena ceritanya adalah bahwa ini perempuan nama Maya, ini didekati oleh seekor gajah. Ya, dan seekor gajah itu punya 6 taring. Ya, gajah itu punya 6 taring dan pembuluh-pembuluh darahnya berwarna merah. Nah, lalu gajah itu mulai mendekati Maya. Begitu mendekati Maya, Maya hamil. Lalu melahirkanlah Siddhartha Gautama. Itu kan lebih berbau mitologi ya. Berbau mitologi. Kalau cerita Yesus lahir dari perawan, ini bukan mitologi. Kita bisa lihat itu karena cerita Yesus lahir dari perawan kan diceritakan dalam Injil Lukas. Ya. Matius juga, tapi Lukas juga. Pada waktu Lukas memulai Injilnya, dia menulis begini. Coba Lukas 1 ayat 1 dan ayat 3. Lukas 1 ayat 1 dan ayatnya yang ketiga. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Ayatnya yang ketiga, karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Jadi Lukas mengatakan bahwa Injil yang dia tulis ini isinya adalah peristiwa-peristiwa. Apa itu peristiwa? Kejadian yang sungguh-sungguh nyata. Itu peristiwa. Kalau Lukas mempunyai komitmen bahwa dia mau mencatat peristiwa, lalu tahu-tahu dia bertemu dengan cerita Yesus lahir dari perawan dan itu dongeng, ya tidak akan masuk di dalam Injilnya yang adalah peristiwa. Tapi kalau dia memasukkan cerita Yesus lahir dari perawan di dalam Injilnya, padahal komitmennya untuk menulis peristiwa, maka kita harus menafsirkan ini bahwa cerita Yesus lahir dari perawan ini peristiwa. Ini bukan mitologi. Ya, penakluk Yunani yang besar, Alexander Agung pun ada mitologi bahwa dia itu bapaknya seekor ular. Ya, seekor ular. Tapi itu jelas lagi-lagi hanya mitologi. Tapi ini peristiwa. Ya, gitu ya, Pak ya. Ada lagi pertanyaan? Pak Esra, dalam hubungan Yesus Kristus sebagai sungguh-sungguh manusia, bagaimana kita bisa mempercayai bahwa Yesus Kristus adalah sungguh-sungguh manusia? Padahal proses kelahirannya itu tidak normal
maksud saya adalah seperti Dari kita perawan itu ya. pada kebanyakan orang yang lahir dari hubungan pria, laki-laki dan perempuan. Ya, kita lahir dari laki-laki dan perempuan, papa mama kita lahir normal, lalu kita jadi manusia normal, gitu ya. Ternyata Yesus hanya dari perempuan saja, nggak ada laki-laki. Apakah dia manusia normal? Ya, Ya, kira-kira gitu ya maksud pertanyaannya. benar Pak. Nah, sekarang gini. Kalau karena kita dari laki perempuan kita disebut normal, lalu kita mempertanyakan kalau dia tidak ada L-nya, jangan-jangan tidak normal. Lalu bagaimana dengan yang L juga tidak ada, P juga tidak ada? Iya kan? Adam itu kan tidak ada L-nya, tidak ada P juga. Pertanyaan kita, Adam tuh manusia normal atau tidak? Ya kan? Manusia sungguh-sungguh normal. Kalau tidak ada L, tidak ada P saja bisa normal. Ya lebih normal lagi yang ada P tapi tidak ada L gitu kan. Ya. Jadi sebenarnya walaupun Yesus lahir secara ajaib tidak seperti kita biasa, tapi tetap saja dia adalah manusia yang normal. Nah ya, jadi kembali saudara-saudara bahwa Yesus lahir dari perawan itu adalah suatu keunikan. Dan keunikan itu berkaitan dengan penebusan kita atau penyediaan juru selamat bagi kita. Bersyukurlah bahwa Yesus lahir dari perawan. Tapi kalaupun Yesus lahir dari perawan supaya tersedia juru selamat, tapi kalau saudara tidak mau percaya juga ya sama saja. Yesus lahir dari perawan tidak ada manfaat bagimu. Karena kamu tidak punya juru selamat dan tetap binasa juga di dalam neraka. Yesus sudah lahir dari seorang perawan demi tersedianya juru selamat. Dan mari kita manfaatkan kesempatan besar yang masih terbuka untuk percaya, terima dia sebagai juru selamat dan Tuhan kita. Dan dengan demikian kita punya juru selamat pribadi satu-satunya, Yesus Kristus yang memberikan hidup kekal kepada kita. Kita belajar Kristologi dan seri Kristologi ini ada sekitar 20-21 episode. Dan saya mendorong saudara untuk terus mengikutinya karena ini adalah pelajaran-pelajaran yang sangat berharga. Mari kita ikuti supaya kita bertumbuh dalam pengertian yang baik, benar tentang Kristus. Dan kalau saudara rindu supaya program-program seperti ini dapat terus memberkati banyak orang, produksinya membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Mari ambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan yang besar dengan memberikan persembahan untuk pelayanan ini. Kalau saudara digerakkan Tuhan oleh Tuhan untuk hal seperti itu, ada nomor rekening di layar kaca Anda, silakan kirimkan donasi Anda di sana yang dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Dan kalau saudara punya pertanyaan-pertanyaan, kami menunggu pertanyaan saudara. Silakan kirimkan di nomor-nomor yang ada. Juga kalau saudara membutuhkan dukungan doa dari teman-teman yang ada di Pijar TV, kalau saudara butuhkan konseling, jangan ragu-ragu, tim Pijar TV siap melayani saudara. Silakan hubungi nomor-nomor yang ada. Sampai jumpa dalam episode Kristologi yang selanjutnya. Tuhan berkati saudara. Salam terang bagi Indonesia. Luar biasa pemirsa, Anda tetap setia bersama-sama dengan kami. Dan apa yang disampaikan oleh hambanya tadi, biarlah menjadi berkat bagi kehidupan kita. Sehingga kita tambah mengasihi Tuhan dan berkeputusan untuk senantiasa taat kepada kehendak-Nya. Dan apapun yang Anda lakukan, terutama kerjasama kita dalam donasi sebagai partner donasi di Pijar TV khususnya untuk program acara ini, kami mengucapkan terima kasih. Dan kiranya Anda berkenan terus menjadi partner donasi kami, kirimkan donasi Anda di nomor rekening yang tertera di layar kaca. Dan jangan lupa pemirsa, kalau ada pertanyaan, kritik, saran, tanggapan, atau apapun juga Anda ingin sampaikan, tuliskan dan sampaikan langsung ke nomor WhatsApp yang kami sampaikan di layar kaca tentunya, dan kami akan dengan sukacita membalas apa yang Anda sampaikan.
Terima kasih untuk kebersamaan kita hari ini. Sampai jumpa dalam episode-episode yang lainnya. Tetap jaga kesehatan kita masing-masing, tetap semangat di dalam Tuhan. Dan terima kasih. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Salam terang bagi Indonesia.